Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan." Al-Quran Surat Ibrahim ayat 31. Sejatinya hidup di dunia ini adalah menanti giliran kapan kita kembali ke hadirat ilahi Rabbi. Penantian panjang menuju hari akhir itu memerlukan pembekalan dengan sungguh-sungguh dan tidak sekedar main-main. Sebab siapa yang menjadikan hidup ini sebagai senda gurau dan permainan tanpa pembekalan berarti, maka Allah pun akan melupakannya di hari yang sangat berat bagi seluruh makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Kehidupan dunia telah menipu mereka, maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 51. Sahabat cinta Islam Channel, tahukah kalian kelak di hari kiamat akan ada 4 golongan yang akan Allah ajak untuk berdialog tentang kehidupannya selama di dunia. Lalu siapakah 4 golongan itu dan apa sebab mereka sehingga diajak berdialog oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, dalam kitab Ihya'u Ulumuddin karya Hujatul Islam Imam Ghazali, beliau mengutip ucapan Imam Hatim Al-Asham. Ia mengatakan, sesungguhnya nanti pada hari kiamat Allah berhujjah dengan 4 orang terhadap 4 golongan manusia yang lainnya. Allah berhujjah kepada orang-orang kaya dengan kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah berhujjah kepada orang-orang fakir dengan kefakiran Nabi Isa alaihi salam. Allah berhujjah kepada hamba sahaya dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Allah berhujjah kepada orang yang sakit dengan sakitnya Nabi Ayub alaihi salam. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, ulama internasional kelahiran Banten, menjelaskan kutipan tersebut di dalam karyanya Nasailul Ibad. Menurut Syekh Nawawi, ada dialog antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan 4 macam golongan hambanya. Pertama, Allah bertanya kepada orang-orang yang kaya di dunia yang tidak beribadah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, "Mengapa kalian tidak beribadah kepadaku?" Kemudian mereka yang tidak beribadah ini menjawab, "Ya Allah, kami sibuk dengan banyaknya harta dan tahta kekuasaan kami." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Sulaiman sebagai hujjah bagi mereka dengan firman-Nya, "Tahta kekuasaan manakah yang lebih besar dari kerajaan Nabi Sulaiman? Dan harta milik siapakah yang lebih banyak daripada harta yang dimilikinya? Sedangkan ia tetap beribadah kepadaku." Kemudian kedua, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang-orang fakir di dunia yang tidak beribadah kepadanya, "Mengapa kalian tidak beribadah kepadaku?" Kemudian mereka yang fakir ini menjawab, "Kami menderita di dunia dengan pedih dan pahitnya kefakiran." Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menjadikan Nabi Isa sebagai hujjah bagi mereka dengan berfirman, "Hambaku Nabi Isa alaihi salam adalah orang yang paling fakir. Ia tidak memiliki sesuatu apapun di dunia. Ia tidak memiliki rumah, harta, dan istri sekalipun. Tetapi ia tidak meninggalkan ibadahnya kepadaku." Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para hamba sahaya yang tidak beribadah kepada Allah semasa di dunia, "Mengapa kalian tidak beribadah kepadaku?" Mereka yang menjadi hamba sahaya menjawab, "Kami selalu sibuk melayani pemimpin-pemimpin kami." Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Yusuf sebagai hujjah bagi mereka. "Hambaku Nabi Yusuf alaihissalam adalah budak dari seorang raja, tetapi ia tidak sekalipun meninggalkan beribadah kepadaku." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang yang sakit di dunia yang tidak beribadah kepadanya,
"Mengapa kalian tidak beribadah kepadaku?" Kemudian mereka menjawab, "Kami ini merasakan sakit yang parah di dunia." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ayub sebagai hujjah bagi mereka. Nabi Ayub merasakan sakit begitu perih dan parah, tetapi tidak sekalipun ia meninggalkan beribadah kepadaku. Sahabat Cinta Islam Channel, apa yang tergambar di atas menjadi nasihat penting bagi kita untuk memprioritaskan penghambaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa menghubungkan kolbu kita kepadanya dan tunduk patuh atas perintahnya dalam kondisi apapun, sehingga tak ada alasan apapun untuk tidak beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Maka dari itu, introspeksilah diri kita masing-masing. Apakah saat ini prioritas kita adalah dunia ataukah akhirat? Boleh bagi kita untuk mencari rezeki di dunia, tapi ingatlah bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Jadi usahakan untuk mengerjakan kehidupan dunia yang dapat pula menghasilkan bekal kita untuk akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, 'Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?' Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 9-11. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.